Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 luar biasa. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, materi ini penting untuk siswa SMA jurusan IPS maupun siswa SMK jurusan akuntansi. Nah, sebelum memulai pembelajaran, perkenalkan diri saya sendiri adalah nama saya adalah Papras. Nah, hari ini kita akan belajar persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi itu ada rumusnya. Rumusnya itu adalah harta sama dengan utang plus modal. Nah, di mana harta itu memiliki definisi, harta adalah sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi kalau perusahaan punya uang cash, berarti itu adalah harta perusahaan. Ketika perusahaan itu punya mobil, berarti itu adalah harta. Ketika perusahaan itu mempunyai gedung dan tanah, maka itu adalah harta. Nah, di dalam harta itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah harta tidak tetap, yang kedua adalah harta tetap. Oke, yang pertama adalah harta tidak tetap. Harta tidak tetap memiliki pengertian bahwa harta tidak tetap adalah harta yang perubahannya itu cepat dan dipengaruhi oleh jumlah produksi. Artinya, jika jumlah produksi meningkat, maka harta tidak tetap pun akan meningkat. Contohnya adalah kas. Kas itu memiliki pengertian bahwa kas adalah uang yang dipegang oleh perusahaan secara tunai, ya. Jadi jika perusahaan itu meningkatkan jumlah produksinya, maka uang yang dibutuhkan untuk membeli bahan baku itu juga akan semakin tinggi, semakin meningkat seperti itu. Nah, selain kas, itu ada piutang. Yang kedua adalah piutang. Yang ketiga ada perlengkapan. Yang keempat ada persediaan. Yang kelima ada asuransi dibayar di muka seperti itu. Kemudian harta yang kedua adalah harta tetap. Nah, ini nih harta yang kurang terpengaruh terhadap jumlah barang yang diproduksi. Nah, contohnya misalnya gedung, ya. Gedung konveksi misalnya, perusahaan konveksi. Nah, menjelang lebaran permintaan baju pada konveksi itu meningkat. Nah, maka hal yang perlu dilakukan oleh konveksi itu bukan menambah tempat konveksi, karena permintaan meningkat itu terjadi hanya pada menjelang lebaran. Pada hari-hari biasanya itu permintaan cenderung stabil. Maka apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan adalah menambah jam kerja dari para pegawainya, seperti itu. Selain gedung, ada juga peralatan, ada juga bangunan, dan juga mesin, seperti itu. Nah, kemudian harta kita sudah mengerti, selanjutnya adalah utang. Utang adalah kewajiban yang harus dilakukan atau dibayar oleh perusahaan. Nah, contoh dari utang adalah utang usaha, ada pendapatan diterima di muka, dan juga wesel, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada modal. Modal adalah segala sesuatu yang dikorbankan atau digunakan untuk menghasilkan produksi barang atau jasa. Nah, seperti itu. Nah, kita sudah tahu rumus dan definisi dari persamaan dasar akuntansi. Maka kita langsung saja ke pembahasan soal. Nah, contoh soal. Pada tanggal 2 Februari 2019, pemilik menyetor uang tunai sebesar 50 juta ke dalam perusahaan sebagai modal awal pembuatan Salon Jaya. Nah, maka kita lihat soal itu
kita identifikasi masuk harta, utang, atau modal. Nah, kalau investasi berarti itu ada yang bertambah. Nah, bertambahnya di sebelah mana? Bertambahnya itu apakah di sebelah harta, apakah di sebelah utang, apakah di sebelah modal? Nah, pertamanya itu adalah di sebelah harta, berarti di sebelah hartanya itu di bagian kas. Dan juga apalagi yang berubah, utang atau modal? Maka di bagian modal, modalnya bertambah sebesar 50 juta. Nah, seperti itu ya. Kemudian soal yang kedua, tanggal 5 Februari 2019 perusahaan membeli peralatan salon seharga 20 juta dengan uang tunai. Nah, kita lihat, kita identifikasi bahwa membeli peralatan salon itu apa yang berubah? Apakah harta, apakah utang, apakah modal? Nah, transaksi ini termasuk ke dalam mana? Apakah harta, apakah modal, apakah utang? Peralatan, membeli peralatan, berarti kan harta. Peralatan itu harta apa? Peralatan itu adalah harta tetap ya, harta tetap. Harta tetapnya berubah, salonnya ya, peralatan salonnya bertambah seperti itu. Kemudian apalagi yang berubah? Yang berubah itu adalah kas, uang tunai dari salon karena membeli peralatan kantor. Berubahnya berkurang apa bertambah? Berkurang karena uangnya digunakan untuk membeli peralatan seperti itu ya. Kita lihat di sini jawabannya. Membeli peralatan. Nah, itu kasnya berkurang sebesar 20 juta, peralatannya bertambah sebesar 20 juta. Utang nggak ada karena belinya tunai. Modal pun tidak ada seperti itu. Kemudian lanjut, tanggal 8 Februari 2019, perusahaan membeli perlengkapan salon senilai 10 juta secara kredit. Nah, ini apa yang berubah nih dari transaksi tanggal 8 Februari ini? Apa yang bertambah dari sisi harta, utang, ataupun modal? Bertambah atau berkurang seperti itu. Nah, kalau kita analisis, membeli perlengkapan salon secara kredit berarti perlengkapan salonnya itu bertambah bertambah di sebelah harta ya, karena perlengkapan itu adalah harta lancar seperti itu ya. Kemudian apalagi yang berubah, bertambah atau berkurang? Yang bertambah itu adalah utang karena membelinya itu secara kredit. Jadi perusahaan belum mengeluarkan uang tunai seperti itu. Maka kita lihat jawabannya tanggal 8 Februari membeli perlengkapan. Nah, yang bertambah itu adalah perlengkapan 10 juta dan utangnya bertambah 10 juta. Kemudian Tanggal 10 Februari 2019, Salon Jaya menerima pendapatan jasa sebesar 6 juta. Nah, eh, menerima pendapatan jasa berarti uang perusahaan itu bertambah ya karena ada pendapatan ya. Uang Salon Jaya itu bertambah karena banyak orang-orang atau masyarakat yang eh, cukur rambut ya di Salon Jaya seperti itu sehingga uang uang kas dari Salon Jaya itu bertambah. Kemudian apalagi yang bertambah? Yang bertambah selain kas, yang bertambah itu adalah modalnya juga sebesar 6 juta. Jadi uang kas Salon Jaya bertambah 6 juta, modal Salon Jaya pun bertambah 6 juta seperti itu. Coba kita lihat jawabannya. Nah, menerima pendapatan jasa kas bertambah, kemudian modal bertambah. Kas di bagian harta, harta lancar ya. Kemudian tanggal 15 Februari 2019, Salon Jaya mendapat pendapatan jasa sebesar 7 juta, tetapi dibayarnya bulan depan. Nah, seperti itu. Jadi banyak
orang yang datang ke Salon Jaya, mereka perawatan, tetapi bayarnya nanti, katanya, bulan depan. Nah, kita analisis nih, apa yang berubah dari transaksi tersebut? Apakah harta, apakah utang, ataukah modal? Nah, kalau kita analisis, si Salon Jaya ini akan mendapatkan uang ya dari pelanggannya, tetapi ditunda. Nah, berarti Salon Jaya ini punya piutang. Piutang itu adalah harta lancar ya, bertambah. Berarti harta lancar bertambah di bagian piutang sebesar 7 juta. Kemudian apa yang bertambah selain piutang? Yang bertambah itu adalah modal ya. Modalnya bertambah sebesar 7 juta seperti itu. Kemudian yang terakhir pada tanggal 16 Februari 2019 Salon Jaya membayar utang senilai 5 juta. Nah, maka eh, kita analisis juga transaksinya itu eh, dapat dapat merubah harta, utang ataupun modal dari Salon Jaya ketika membayar utang. Berarti kalau membayar utang kan uang tunai dari Salon Jaya itu berkurang, berarti kas itu berkurang. Ya, kas itu adalah uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan atau Salon Jaya karena bayar utang sebesar 5 juta. Kemudian apalagi ketika membayar utang nih, Salon Jaya nih membayar utang. Kalau kalian membayar utang, berarti kalian kan uang jajannya berkurang, kemudian juga utangnya berkurang seperti itu sebesar sama-sama 5 juta. Oke, kita lihat ya, 5 juta. Oke. Kemudian kita sudah menyelesaikan soal, kemudian kita jumlahkan ya. Harta itu berapa jumlahnya, utang itu berapa jumlahnya, plus modalnya itu berapa. Nah, diharapkan harta sama dengan utang plus modal itu balance, artinya hartanya sama, utang dan modalnya itu sama dengan ya, sama atau balance. Nah, kita lihat atau silakan pakai kalkulator bahwa jumlah kas itu adalah 31 juta. Kemudian jumlah piutang adalah 7 juta. Kemudian peralatan adalah 20 juta. Perlengkapan adalah 10 juta. Total harta adalah 68 juta. Nah, sama dengan utangnya berapa? Jumlahnya utangnya itu 5 juta ya. Kemudian modalnya itu 63 juta, sehingga utang plus modal itu jumlahnya adalah 68 juta, berarti sama. Oke. Oke, pembelajaran hari ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Saya mohon maaf dan untuk mendukung konten-konten pembelajaran akuntansi dan ekonomi, Bapak minta subscribe-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.